ada Khodam Barongko anakku ya. Cek lebih detail, lebih lengkap untuk apa. Resmita Musti Rawarontek. Fenomena ini sedang ramai di sosial media. Orang-orang seolah berbondong-bondong melakukan pengecekan khodam pendampingnya di sosmed. Banyak yang kemudian mempercayainya, meski tidak sedikit yang menganggapnya sekedar iseng dan lucu-lucuan. Sementara itu, Kartu Tarot melihatnya sebagai fenomena seru-seruan yang ada di sosmed, sehingga tidak harus dipercayainya. Wajar memang jika banyak masyarakat yang berusaha mempercayainya. Tapi lewat Kartu Tarot, Denny Darko berpesan agar jangan terlalu mendalam dalam mempercayainya. Karena justru akan berbahaya. Jika sudah terlalu bergantung pada khodam, akan lebih baik jika bersikap rasional dan realistik menghadapi kenyataan hidup. Lalu, apa pendapat seorang peramal dan ahli spiritual? Benarkah pengecekan khodam di sosial media bisa menyesatkan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Gawat, fenomenanya semakin menjadi-jadi. Pengecekan khodam lewat sosial media membuat geger publik. Semua orang dibuat penasaran sehingga beramai-ramai melakukan pengecekan di sosmed. Ada yang terang-terangan, tapi tidak sedikit yang mengecek secara diam-diam. Tapi sosmita yang muncul dalam Kartu Tarot, fenomena pengecekan khodam di sosmed tidak lebih dari hiburan dan seru-seruan. Sebab semua ini tidak lebih dari kecanggihan teknologi yang sejatinya benda mati. Sehingga sering tidak nyambung dengan realita yang dialami sehari-hari. Lebih dari semua itu, pengecekan khodam lewat sosial media sama sekali tidak terkoneksi dengan energi batin seseorang. Jadi hasilnya lebih sering tidak akurat, alias sekedar menyenangkan orang yang mengecek khodamnya. Ada Khodam Barongko anakku ya. Cek lebih detail, lebih lengkap untuk apa. Resmita Musti Rawarontek. Ini kecanggihan teknologi yang kalau menurut saya nggak ada hubungannya dengan realita yang ada. Jadi ya sama kayak ramalan yang ada di internet. Karena kartu dan hal-hal yang keluar itu oleh kecerdasan buatan, ya artinya tidak bisa menangkap energi yang memang real yang ada dalam manusia ini. Jadi kalau saya kira ya buat seru-seruan aja lah. Ya kalau saya sama seperti kalau orang-orang ini lebih menyukai Mickey Mouse dibandingkan Donald Duck seperti itu, atau menyukai Goofy dibandingkan karakter lain, Pluto misalkan seperti itu. Jadi ya itu karakter yang kalau saya kira fiktif, dan ya monggo aja silahkan kalau mau percaya atau enggak. Dalam khazanah spiritual, khodam dipercaya sebagai makhluk gaib yang sudah menyertai seseorang sejak lahir. Jadi, semua orang semestinya memang memiliki khodam. Pada kondisi tertentu misalnya, ketika pemilik khodam sudah tidak ada, si khodam bisa berubah wujud menyerupai orang yang sejak lahir diikuti. Khodam ini bahasa lain dari jin yang memang tidak jarang bisa menyerupai tuannya atau mewujud menjadi sesuatu yang disukai tuannya. Dari yang saya mengerti ya, khodam itu adalah makhluk gaib yang melekat dan mengikuti seseorang kemanapun dia pergi. Dalam pengertian beberapa orang yang beragama muslim percaya bahwa khodam ini adalah satu jin
nggak satu ya, ada beberapa 6 kalau nggak salah, yang lahir bersama dengan saat kita lahir. Mereka ini mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dan mereka bisa merubah wujud menyerupai dengan apa yang kita sukai. Nah, saat manusia meninggal, mereka ini kehilangan sumbernya, tali yang mengikat mereka, dan mereka ini akhirnya tinggal di tempat-tempat yang mereka ini gemari. Misalkan gemar beli bakso di warung ini, nah makanya kadang-kadang ada penampakan seseorang di situ, itu adalah karena itu tadi. Bagi sebagian orang, khodam tidak lebih dari sugesti yang memberi dorongan untuk tampil percaya diri. Tapi pada sisi lain, khodam adalah sesuatu yang bisa diciptakan sebagai karakter yang diidentikan dengan diri seseorang. Khodam para pemimpin biasanya identik dengan harimau yang bukan hanya garang, tapi juga memiliki aura berkuasa. Nah, saat dia merubah wujudnya menjadi sesuatu yang menyerupai sifat, oh dia ini orangnya kuat tekadnya dan dia seorang pemimpin. Khodamnya itu biasanya hewan berkaki 4 atau seekor harimau. Terutama orang-orang di Jawa Barat, itu khodamnya mayoritas tuh harimau karena mungkin terpengaruh lambangnya kan memang lambang maung seperti itu. Kembali lagi kalau saya yakinnya yaitu kepercayaan atau sugesti. Apakah betul cerita tentang jin? Ya walau alam. Tapi jin kan nggak bisa dilihat. Nah, mereka mengaku khodamnya ini bisa ditampilkan. Yang kalau menurut saya, ya sama absurdnya dengan orang percaya sama hantu. Meski tidak mau terlalu ekstrim menyebut sebagai kebohongan, Denny Darko menganggap sekedar seru-seruan. Sehingga tidak perlu terlalu menggantungkan nasib pada khodam pendamping. Sebab, jika terlampau percaya, justru akan mencelakakan. Akan lebih baik jika kembali ke tekad dalam hidup sehingga percaya diri dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Dibandingkan mempercayai khodam pendamping, akan lebih masuk akal jika mempercayai kemampuan diri sendiri. Saya kira ya ini sesuatu yang ya bebas saja lah, seru-seruan asalkan terus jadi percaya dan menggantungkan keputusan serta nasib kita kepada perkodaman ini tadi. Oh ya nggak apa-apa kalau mereka percaya rasional, cari rasionya di sebelah mana. Terus kemudian ya diskusikan di sosial media. Akan lebih bagus kalau ini jadi sebuah pemberitaan, kalau saya kira pembicaraan yang konstruktif sehingga orang akan bisa mengetahui oh ini arahnya kemana dan bisa dipelajari dengan cara apa gitu. Pilihan terbaik dalam soal mempercayai khodam telah dicontohkan oleh Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengajak untuk bersikap rasional sebelum menggantungkan nasib pada khodam pendamping. Kang Emil juga pansos ini kayaknya, karena kasusnya lagi naik dan beliau ini seseorang yang cukup cerdas. Jadi kalau saya kira pansos tapi mencerdaskan. Betul bahwa cari sisi rasional dari hal ini tadi. Bahwa khodam itu sebenarnya adalah tekad dan sifat kita. Kalau ini bisa mewakili dan bisa menunjukkan kita yang sesungguhnya. Ini sama seperti kalau misalkan kita mengenakan sebuah kaos, t-shirt. T-shirtnya ini bergambar babi seperti itu. Oh mungkin orang pengen melihat kita sebagai seseorang yang cute. Atau gambarnya ternyata harimau atau kupu-kupu. Nah saya melihat bahwa ini cara melihat khodam dengan lebih rasional seperti Kang Emil katakan. Fenomena pengecekan khodam di sosial media memang sedang menggoncang. Semua orang seperti penasaran khodam yang mendampinginya, sehingga ramai-ramai melakukan pengecekan. Tapi, seperti apa sesungguhnya khodam itu? Benarkah ada? Bagaimana pendapat seorang ahli spiritual? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Fenomena pengecekan khodam di sosial media pada dasarnya adalah penyesatan. Seorang peramal sekaligus ahli spiritual meyakinkan
bahwa Tuhan sudah memberikan pendamping gaib sejak manusia hidup. Dan itu bukan khodam. Ada salah satu pendamping gaib yang disebut jin korin yang pintar mewujud sesuatu untuk tujuan menyesatkan. Jadi, sudah semestinya hati-hati dengan urusan perkhodaman karena lebih banyak yang membawa pada kesesatan hidup. Dan saking diciptakan sesempurna itu, Allah sudah memberikan kita pendamping sejak kita lahir, yaitu dengan adanya jin korin. Korin kita itu berada di belakang kita. Korin kita ini yang akan selalu membuat kita tuh menyesatkan kita. Tergantung dari bagaimana keimanan kita dan keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kitanya ibadahnya kuat, kepercayaannya kita kuat, dan kita itu tadi ikro, maka kita akan paham hakikatnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya Dan tugas jin korin di sini adalah untuk menyesatkan. Khodam ini adalah yang diyakini bahwa beliau ini adalah berbentuk makhluk makhluk pendamping kita Kalau aku pribadi, karena balik lagi orang itu kan pendapatnya beda-beda, sah-sah aja sih. Cuman kalau aku sih boleh kasih saran, jangan sampai kita menyesatkan Hati-hati dan waspada mengenai khodam. Tidak perlu melakukan pengecekan khodam di sosial media. Sebab menurut praktisi spiritual ini, khodam bisa dibentuk oleh diri sendiri. Artinya, sosok khodam yang memang sudah menjadi bawaan setiap manusia akan menyesuaikan karakternya dengan orang yang diikuti. Jikapun mewujud menjadi sesuatu, sudah pasti tidak dalam bentuk binatang atau apapun. Jadi, tidak ada yang menyebut khodam seseorang berwujud macam-macam binatang atau sosok wali dan kiai. Sudah bisa dipastikan semua itu karangan belaka. Khodam itu bisa dibentuk tergantung dari kitanya, tapi niscaya bentuknya adalah diri kita sendiri, bukan berbentuk binatang atau malaikat atau wali atau kakek atau kiai, tidak, atau ratu, tidak. Bahwasanya binatang, kemudian yang disebut bangsa jin itu adalah beda dunia. Khodam itu hanya berbentuk macan, ular, terus ada yang bilang katanya ratu, ada yang bilang katanya wali lah, segala macam. Jangan salah, sesat kalian nanti. Tapi mengapa pengecekan khodam di sosial media bisa begitu fenomenal? Apa yang membuat orang beramai-ramai melakukan pengecekan khodam pendamping? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meski ada yang menganggap menyesatkan, tapi nyatanya fenomena pengecekan khodam lewat sosial media tidak terbendung. Semakin banyak saja orang yang beramai-ramai melakukan pengecekan khodam pribadinya. Mereka yang cenderung tidak percaya pun sangat bisa jadi secara diam-diam ikut demam pengecekan khodam. Motivasinya bisa bermacam-macam. Salah satunya untuk lucu-lucuan mengikuti tren. Sementara itu di sosial media, mereka yang mengaku mampu melakukan pengecekan khodam semakin dicari, sehingga akunnya bertambah ramai. Ada khodam baru anakku cek lebih detail, lebih lengkap untuk apa, Resmita Musti, Rawarontek. Jangan kelewat percaya pada pengecekan khodam melalui sosial media. Itulah pesan penting melihat fenomena yang sedang terjadi di sosial media. Fenomena ini membuat semua orang seperti beramai-ramai melakukan pengecekan khodam di sosmed. Padahal semua itu tidak lebih dari lucu-lucuan. Lebih baik rasional, realistik,
dan percaya pada diri sendiri, selain berserah pada Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.